Halo Diksi, kembali lagi bersama kami di Cakap Diksi Season 2. Bahasa bukan sekedar kata, tapi suara kita. Bareng aku, Asifa Zahra Isnaniansyah, yang akan menemani Cakap Diksi pada siang hari ini. Jadi, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih terkait hal-hal yang dekat dengan kita di dunia perkuliahan, apalagi khususnya untuk para maba yang nantinya masih meraba-raba tentang apa sih dunia perkuliahan itu. Nah, betul banget sih. Kenalin juga, aku Restu Anugrah Syafaatullah di episode perdana Cakap Diksi Season 2. Kita akan membawakan tema Kenal lebih dekat dengan PBI. Sesuai dengan tujuannya, podcast Hima Diksi ini hadir untuk memberikan sejumlah informasi dan konten edukatif guna menambah wawasan kita semua terkait topik yang sedang hangat. Betul. Nah, untuk Cakap Diksi pada siang hari ini pastinya kita nggak cuma ngobrol berdua aja nih, Kak Restu. Betul banget sih. Jadi di sini kita udah kedatangan narasumber yang memang ahli dan berkompeten pada bidangnya, yaitu dosen kita tercinta, Bapak Dr. Mehmet Sudaryanto, SPD MPD. Selamat siang, Pak. Halo Siva, halo tuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik. Gimana nih kabar Bapak? Kabar alhamdulillah baik. Bisa ketemu kalian saat ini, ketemu para sobat Diksi kita dari seluruh Indonesia mungkin ya. Nanti Ya, penontonnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kami senang banget nih Bapak udah meluangkan waktu di sini. Nah, Pak Mehmet, kita masuk ke segmen pertama nih, Pak. Oh, boleh. Apa nih? Ini pertama kali nih saya hadir di sobat Diksi nih, agak grogi juga. Aduh. Gimana? Apa yang mau diobrolin nih? Di segmen pertama ini kita akan membahas pengenalan dasar mengenai apa itu Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Boleh. Dan fokus Yuk. utama di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini apa itu? Oke, sebelumnya makasih nih Mbak Syifa dan juga Mas Restu atas kesempatan yang diberikan, dan juga para sobat Diksi yang ada di YouTube ya, YouTube kanal kita. Nih, Pak. Jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Mehmet Sudaryanto. Kebetulan saat ini saya sudah di Kor Prodi di Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jenderal Sudirman. Dan pada kesempatan kali ini saya diperkenalkan untuk mengenalkan program studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang notabene mungkin teman-teman juga sudah tahu, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia ini di bawah Fakultas Ilmu Budaya adalah salah satu program studi unggul yang alhamdulillah per 2024 kemarin kita sudah terakreditasi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan di bidang bahasa dan juga sastra Indonesia. Nah, teman-teman yang perlu ketahui terlebih dahulu terkait program studi pendidikan bahasa Indonesia, sebelum mengenal tentang program studi pendidikan bahasa Indonesia, kita kenal dulu tentang visinya. Sebenarnya buat apa sih program studi pendidikan bahasa Indonesia itu berdiri gitu. Yang pertama yang perlu teman-teman tahu adalah visi dari program studi pendidikan bahasa Indonesia adalah menjadi program studi yang unggul terutama dalam penyelenggaraan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, terpercaya dan berkearifan lokal dengan mengedepankan entrepreneurship, berteknologi, dan juga mengembangkan kearifan lokal. Sehingga dengan mencerminkan 3 nilai-nilai tersebut, kita mengharapkan bahwa lulusan dari program studi pendidikan bahasa Indonesia itu memiliki kompetensi guru yang mahir dan juga para wirausahawan, dalam hal ini langsung wirausahawan literasi ya. Wirausahawan literasi baik itu penyunting, pegiat sastra, atau juga bisa misalnya jurnalis dan lain sebagainya, profesi-profesi kebahasaan, serta menjadi peneliti, Mas Restu, Mbak Syifa. Jadi tidak cuma memiliki output sebagai atau profil lulusan sebagai guru saja. Guru memang menjadi profil lulusan utama karena saat ini butuh kompetensi lain di luar dari keguruan itu atau di luar dari pedagogik. Oleh karena itu, program studi pendidikan bahasa Indonesia memfasilitasi melalui pengalaman belajar selama 4 tahun ya, 3,5 tahun sampai 4 tahun untuk menempuh pendidikan di program studi pendidikan bahasa Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan dan pengalaman belajar tersebut diharapkan lulusan nanti menjadi pertama jelas guru seperti yang saya sampaikan tadi, yang kedua jurnalis, editor, kemudian pewara atau mungkin MC dan lain sebagainya karena ada kompetensi berbicara. Kemudian ada juga pegiat sastra atau misalnya pelatih teater dan lain sebagainya. Di luar dari itu kita juga ada mata kuliah Mitopen, Mas. Jadi bisa untuk menjadi peneliti pemula di Balai Bahasa, di BRIN dan lain sebagainya. Itu Mas Restu untuk menjawab pertanyaan Mas Restu tadi. Terima kasih Bapak. Wah, menarik banget ya Pak penjelasannya tadi. Jadi yang bisa aku tangkap berarti di sini pendidikan bahasa Indonesia itu outputnya bukan hanya sekedar akan menjadi guru saja ya Pak, bukan hanya akan sekedar menjadi seorang tenaga pendidik saja. Betul. Tapi yang perlu digarisbawahi
menggarisbawahi bahwa tidak cuma jadi guru itu bukan berarti output profesi ya. Mungkin kita juga ingin mencetak guru-guru yang profesional di bidang bahasa. Artinya, ketika menjadi guru itu juga bisa melatih ekstrakurikuler, jurnalistik di sekolah, ekstrakurikuler KIR dan lain sebagainya. Jadi jangan menganggap bahwa profesi ini terpisah. Profesi bahasa adalah profesi yang sinkron atau terintegrasi sehingga tidak bisa dipisahkan. Mentang-mentang, saya maunya jadi jurnalis, itu tuh nggak bisa nih, nggak bisa gitu. Tapi kompetensi itu berdampingan dengan profesi guru tersebut, gitu sih. Oke, terima kasih Pak untuk jawabannya. Nah, saya punya pertanyaan nih Pak. Kita kan sering kali nih sebagai mahasiswa mendengar cakap-cakap dari orang, banyak orang tuh bilang kalau, wah kalau anak pendidikan bahasa Indonesia berarti kayak kamus berjalan ya gitu. Soalnya mereka pasti paham betul tentang EYD, tentang tata bahasa seperti itu. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana pandangan Bapak terkait persepsi seperti itu? Bagaimana cara Bapak menanggapi seperti itu Pak, miskonsepsi tersebut? Saya tidak mau menyimpulkan itu langsung miskonsepsi ya. Kita pelan-pelan dalam membreakdown informasi tersebut ya. Belum tentu bahwa itu adalah miskonsepsi. Kita pahami dulu bahwa pekerjaan menjadi polisi bahasa itu atau kemampuan kita dalam menjadi polisi bahasa itu adalah proses recall apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki gitu. Seperti halnya kalau ini isu-isunya masih dekat dengan Idul Adha kemarin, kalau sama kamu adalah tukang jagal sapi, maka kamu akan tahu bagaimana teknik yang paling tepat untuk memotong atau menggunakan pisau. Seperti halnya kita sebagai pegiat bahasa, sebagai lulusan pendidikan bahasa Indonesia, malah sudah harus kewajiban kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan maupun KBBI. Kita harus membumikan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu di setiap saat. Jika memang kesannya seperti polisi bahasa atau seakan-akan kita selalu membenarkan omongan orang lain, ya itu memang proses untuk mengenalkan bahasa Indonesia. Mau tidak mau, kita harus mengkritisi kesalahan. Kalau sama kesalahan itu dinormalisasi di masyarakat, maka miskonsepsi itulah yang akan muncul atau kesalahpahaman mengenai penggunaan bahasa. Sekedar, tadi di awal mulai dengan kata sekedar bahasa Indonesia. Enggak dong, sekadar dong. Nah, kita sebagai lulusan bahasa Indonesia, kita akan memiliki seperti sense atau kita memiliki kepekaan dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Otomatis kalau kita saja menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap saat, ngajar pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, ngobrol seperti ini menggunakan bahasa yang baik dan benar, otomatis itu akan terbiasa. Jadi sedang tidak menjadi polisi, tapi kita mencoba untuk tertib gitu. Jadi ada polisi atau tidak ada polisi, kita akan terus tertib menggunakan bahasa yang baik dan benar. Jadi itu yang diharapkan outputnya gitu. Jadi ini masalah tentang pemahamannya itu yang harus diperluas lagi ya, Betul, di-breakdown lagi pemahamannya. betul. Lalu jika ditarik garis merahnya nih Pak, apa yang membedakan pendidikan bahasa Indonesia ini dengan sastra murni gitu Pak? Oke, jelas ya. Yang pertama yang paling membedakan adalah lulusan kita bisa jadi guru. Meskipun saat ini pemerintah melalui berbagai peraturannya melegalkan untuk lulusan dari program studi ke sastra Indonesia menjadi guru pun tidak masalah. Tetapi kita memiliki banyak mata kuliah keprofesian keguruan, misalnya seperti kurikulum, pengantar pendidikan, kemudian metodologi pendidikan bahasa, metode pembelajaran, micro teaching dan lain sebagainya. Kita juga ada ini, mungkin Syifa dan Restu juga tahu. Kalau kita di program studi di semester 6 nanti ada AMSP, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kegiatan ini mencoba untuk menginternalisasi profesi keguruan yang didapatkan oleh mahasiswa ketika di sekolah selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan, kalau bulan ini dari 5 Januari sampai 5 Juni, itu mereka berkegiatan full di sekolah, menjadi guru, menjadi asisten dari guru. Tujuannya apa? Ya otomatis memberikan pembeda atau membuat karakter calon-calon guru yang profesional tuh. Kalau ditanya bedanya apa dengan sastra Indonesia, ya kita output utama kita atau profil lulusan kita yang pertama jadi guru, menguasai kompetensi keguruan. Kalau di sastra Indonesia itu kan meluas di linguistik dan juga sastra budaya. Kalau di kita pengajaran, bahasa dan juga sastra serta metodologi gitu tuh.
Makasih Pak atas jawabannya yang cukup mencerahkan kita ya. Betul. Kadang orang-orang di luar sana tuh masih bertanya apa bedanya sastra Indonesia sama Pendidikan bahasa Indonesia. pada tanya ke kita. Tapi mungkin ini Restu juga perlu tahu nih. Ternyata pada mulai tahun sekitar 2020 atau 2019 saya lupa karena waktu itu saya juga belum bergabung di Unsut ya. 2019-2020 itu ada perubahan nomenklatur tuh. Jadi 2019 sebelum 2019-an itu program studi kita tuh namanya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian melalui peraturan dari pemerintah pusat itu meminta nomenklaturnya itu dipecah. Pendidikan Bahasa Indonesia dan juga Pendidikan Sastra Indonesia. Jadi beda, harusnya kurikulumnya itu memang dibuat beda oleh pemerintah pusat. Kurikulum dari output kita itu bahasa saja sebenarnya, bukan menjurus ke sastra. Oleh karena itu waktu itu ketua program studi saat itu mengikuti nomenklatur baru menjadi Pendidikan Bahasa Indonesia. Dengan begitu berdampak pada apa? Berdampak pada pengurangan mata kuliah sastra. Sehingga ciri khas kesastraan itu agak hilang kalau di PBI. Karena program studi kita adalah Pendidikan Bahasa Indonesia meskipun ada beberapa mata kuliah sastra ya. Betul. Seperti sastra lama, sejarah sastra itu juga mesti diajarkan di kelas atau mungkin apresiasi sastra dan lain sebagainya tuh. Itu yang mungkin juga kita makin berbeda dari sastra Indonesia. Ini yang saya tahu ya Pak, di kampus-kampus lain itu namanya tuh masih kebanyakan PBSI. Betul. Apakah di kampus lain itu berbeda kurikulumnya dengan kampus kita atau bagaimana Pak? Oke, kalau berbicara masalah kurikulum itu adalah hak prerogatif dari sebuah perguruan tinggi atau sebuah program studi untuk menentukan arah kebijakan dari program studi tersebut. Jadi itu adalah hak prerogatif dari kampus atau prodi kita untuk menentukan arah tujuan program studi kita mau dibawa kemana, termasuk pengalaman belajar apa yang mau didapatkan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia Unsut. Karena pasti akan berbeda dengan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kampus-kampus yang lain. Bahkan dibandingkan dengan UMP pun pasti akan berbeda. UMP itu masih PBSI kalau nggak salah. Nah, waktu itu perubahan 2020 itu terjadi sebenarnya serentak yang diberikan oleh Kemenristek waktu itu. Itu sudah menyampaikan secara serentak, tetapi perubahan nomenklatur itu kan gampang tuh. Sepertinya mengubah nama Restu jadi Radwan kan susah ya. Harus harus ada bancaan ya, harus ada. Iya, makanya harus potong tumpeng dulu kan. Gak segampang itu kan tuh. Nah, ternyata PBI Unsut mengambil langkah yang cukup besar waktu itu, mengubah nama sesuai dengan arahan dari kementerian. Tetapi waktu itu mungkin tidak semua kampus mengambil langkah yang sama, dan itu hak prerogatif mereka kan, bukan kita nggak bisa ngontrol kampus lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri sendiri. Gitu tuh. Terima kasih Pak. Cukup menjawab pertanyaan saya selama kuliah. Benar. Sangat mencerahkan kita ya Kak jawabannya. Nah, pasti Sobat Diksi di rumah yang dimanapun yang lagi nonton pasti juga lagi bertanya-tanya nggak sih tentang kegiatan apa aja sih yang kira-kira dilakukan oleh para mahasiswa yang ada di Pendidikan Bahasa Indonesia sendiri. Mungkin Pak Mehmet bisa menjabarkan nih kira-kira kegiatan apa aja sih yang biasanya tuh dilakukan para mahasiswa gitu, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Menjawab pertanyaan dari Syifa, menarik tuh, kegiatan apa sih yang menjadi pengalaman belajar dari peserta didik atau mahasiswa di Pendidikan Bahasa Indonesia Unsut? Ada banyak nih Syif, kita coba untuk pilah menjadi 3 bagian besar dulu. Pertama kurikuler, intrakurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Di Indonesia kita masih menganut 3 sistem tersebut. Yang pertama kurikuler. Kurikuler itu misalnya proses pembelajaran di kelas. Semua proses pembelajaran di kelas itu masuk ke kurikuler. Untuk mendukung dari proses pembelajaran itu masuk ke kurikuler. Ekstrakurikulernya adalah himpunan mahasiswa, himpunan kegiatan mahasiswa, dan juga ekstra-ekstra yang lain. Oke, kita mulai dari kurikuler dulu. Kurikuler itu berarti proses pembelajaran di kelas. Kita memiliki 10 dosen di program studi ya. Ada Bu Dr. Uki, ada Bu Etin Pujiastuti, ada Bu Dia Wijayawati, ada Bu Lalita Melasarianti, ada Pak Rianton, ada Pak Bivit, ada Bu Vera, dan juga Bu Nur Indah, serta Bu Nia, serta saya sendiri ya. Kami bersepuluh itu memiliki keprofesian atau kebidangan, ada yang bidangnya di linguistik, ada yang sastra, ada yang bahasa, ada yang budaya. Jadi ada yang pendidikan. Jadi kami memiliki 5 kebidangan atau kepakaran yang berbeda-beda. Itu yang pertama pasti akan yang didapatkan oleh mahasiswa selama 5 semester berkuliah. Itu nanti selama 5 semester berkuliah sekitar 110 SKS akan didapatkan di dalam kelas. Terus setelah itu masih di dalam kurikuler, dalam mendukung kurikuler, yaitu adalah
setelah 5 semester di kampus, mereka akan melanjutkan di semester 6-nya AMSP. Seperti tadi kita udah bahas atau singgung sedikit ya. AMSP kita itu tersebar di banyak sekolah, mulai SMP dan SMA, SMK, MAN dan lain sebagainya di Purwokerto, Banyumas dan sekitarnya. Bahkan tahun ini kita sampai ke Wanadadi Banjarnegara. Kemudian 2 tahun yang lalu itu kita sampai ke SMP Negeri 9 Cilacap. Itu mungkin teman-teman angkatan 2021 ingat betul itu, ada Mbak Fitri dan lain sebagainya. Kemudian 1 tahun sebelumnya ada teman-teman angkatan 2020 itu yang ke SMP Negeri 1 Lumbir. Jadi berapa jam dari sini ya? 2,5 jam mungkin ya. 2,5 jam dari Purwokerto. Tujuan kami sebenarnya sederhana, membuat sebuah aktualisasi dari guru yang berada di daerah sehingga mereka ngerti bahwa guru itu tidak semuanya tugasnya di kota. Mungkin kalau sama pengalaman yang didapatkan di SMA 1 Purwokerto, SMA 2 Purwokerto, itu sekolah-sekolah unggulan di Purwokerto pasti akan sangat lebih memudahkan karena siswanya juga siswa-siswa yang berkualitas bagus dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan siswa yang ada di daerah yang bahkan tidak ada LCD di setiap kelasnya? Itu menjadi tantangan yang pengennya kami berikan kepada para mahasiswa. Itu masih di AMSP. Kemudian semester 7 nanti MBKM Riset. Selama 1 semester full mereka akan melakukan publikasi pada jurnal Sinta untuk menjadi embrio skripsi. Jika nanti skripsi selesai tepat pada waktunya bisa lulus 7 semester. Seperti itu bentuk kurikulumnya. Lalu dalam kurikuler apa yang didapatkan? Di dalam program studi pendidikan bahasa Indonesia itu kita sesuai dengan acuan dari standar pemerintah, standar pelaksanaan pembelajaran dari pemerintah, kita tuh mengedepankan proyek pembelajaran dan juga case study. Itu sesuai dengan arahan pemerintah. Jadi kalau selama ini mahasiswa itu mengalami banyak proyek, itu diharapkan adalah bentuk aktualisasi dari keilmuan di dalam kelas. Ada mungkin, katanya Restu nih sekarang lagi sibuk banget bikin film, kemudian lagi belajar program R untuk statistika lanjut atau kuantitatif. Mungkin kualitatifnya nanti observasi di lapangan, wawancara dan sebagainya. Itu tujuan utama dari kokurikuler untuk mendukung proses pembelajaran peserta didik. Kami tujuan tentu niatnya tidak untuk membuli akademik, enggak, tapi kami pengennya kalian itu secara langsung mengimplementasikan keilmuan di dalam kelas itu ke lapangan secara langsung itu. Lalu kita juga punya Himadiksi dan juga semua UKM yang mendukung proses pembelajaran. Contohnya ada UKM sentra, ada UKM seni, olahraga dan lain sebagainya di Fakultas Ilmu Budaya. Kalau UKM levelnya di FIB ya. Tapi kalau di level prodi itu ada Himadiksi, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Di Himadiksi ada banyak unit-unit nih dikelola di bawahnya Mbak Baruna ya. Di situ kalian bisa berlatih organisasi, dapat sosialisasi dengan teman-teman, dapat membuat sebuah tim-tim kecil, misalnya panitia A, B, C dan sebagainya untuk mendukung kegiatan di luar dari akademik. Itu tujuannya. Jadi itu merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang diharapkan dapat dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi apakah semua mahasiswa mengambil itu? Belum tentu. Banyak juga mahasiswa kami yang memilih untuk tipe mahasiswa yang aktif di perpustakaan, gitu misalnya. Jadi sibuknya di perpustakaan, baca-baca buku sama baca novel. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting adalah setiap mahasiswa menemukan alur jalannya masing-masing. Ada yang sibuk wirausaha juga ada, misalnya melalui PMB, itu juga boleh-boleh saja. Melalui universitas dan juga fakultas dalam fasilitasi banyak kegiatan, itu diupayakan dapat memfasilitasi pengalaman belajar yang heterogen. Jadi jangan sampai homogen. Kalau semuanya Himadiksi, ya nggak ada yang menarik ya. Betul. Jadi semuanya harus memiliki interaksi dari organisasi-organisasi yang berbeda. Kebetulan nih Chef, di program studi kita itu ada yang aktif di organisasi Uni Kerohanian Islam, bahwa ketuanya juga dari PBI Unsud. Kemudian tahun lalu itu Mas Danang itu ketuanya Pramuka Unsud. Jadi memang kebetulan kita memiliki kader-kader yang cukup kompeten gitu. Itu yang saya banggakan dari para mahasiswa-mahasiswa kita. Keren banget ya Pak, ternyata. Bapak cukup atau ada kira-kira berarti sangat banyak ya Pak kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa di pendidikan bahasa Indonesia sendiri. Baik itu akademik maupun non akademiknya gitu ya Pak. Betul, seperti itu. Nah, ternyata kegiatan di prodi kita tuh sangat seru dan interaktif sekali. Betul banget dan Kak. Terjun ke lapangan. Jujur saya suka sekali terjun ke lapangan. Oh iya. Sangat enjoy sekali. Aduh, saya jadi pengen apalagi tugas ikut. jurnalistik. Nah, ngomong jurnalistik ini mungkin di luar pembahasan ya Pak. Saya mau tanya sekedar ingin tahu aja. Apakah para dosen-dosen itu mempunyai ekspektasi terhadap proyek jurnalistik di angkatan 24 Pak? Oh iya. Oh yes, ada mungkin satu yang lupa diceritakan. Ada pementasan drama di semester 5.
Di semester 5 itu ada 2 proyek besar. Ada 3 proyek besar. Proyek besar pertama itu adalah pementasan drama. Kalian semua akan wajib pentas bikin teater. Nanti dosennya dari sastra Indonesia sama sastra Inggris. Dosennya namanya Bu Ambita dan juga Bu Nila. Nanti yang akan mendampingi oleh beliau berdua. Karena prodi tidak memiliki expertise dosen di bidang teater. Jadi nanti yang melatih teater Bu Ambita dan juga Bu Nila dari sastra Indonesia. Lalu micro teaching. Nanti praktik micro teaching, nanti kalian akan mengajar di kelas-kelas kecil. Semua dosen nanti akan ke bagian micro teaching. Kemudian satu lagi nanti proyek literasi. Semester 5 proyek literasi itu kalian akan mengembangkan literasi di sekolah atau di unit-unit di seluruh Indonesia, di seluruh Barimas Cakep lah. Ada yang kemarin di Taman Baca, ada yang kemarin di TK, ada yang di PAUD dan sebagainya. Jadi semester 5 itu kalau nggak salah cuma 18 SKS, tetapi jumlah SKS-nya itu semuanya kegiatan-kegiatan di keluar. Kalau kata kakak kelasmu, ternyata semester 5 itu relaksasi. Saya selalu mengatakan bahwa semester 5 itu adalah semester relaksasi. Oh, iya. Semester istirahat, di mana kamu setelah semester 4, semester kemarin ngebut banget. Iya, betul. Semester 5 itu kamu sekarang akan slow down sedikit, akan banyak proyek-proyek yang menarik seperti bikin pementasan dan lain sebagainya. Dan ternyata waktu kamu mungkin ini kesannya akan berat ya. Semester 5 itu akan jadi berat ketika kamu sedang menjalaninya. Tapi ketika kamu nanti sudah selesai, di semester 6 waktu kamu MSP, kamu akan ngerti ternyata semester terbaik itu adalah semester 5. Jadi memang semester 5 itu adalah puncak semester di mana kami memberikan rekreasi, memberikan sedikit jeda untuk kalian mengasah otak kanan kalian gitu. Kalau berbicara masalah ekspektasi, tentu ya tuh kami pasti punya ekspektasi ya, karena kami juga pernah mengalami itu di waktu kami mahasiswa. Saya juga pernah melakukan pementasan, saya pernah bikin film untuk jurnalistik, saya juga dulu magang di jurnalistik dan lain sebagainya. Jadi saya ngerti bahwa saya punya standar nih tuh untuk membuat film yang bagus itu setiap tahun selalu ada tuh. Proyek film itu mulai ada tahun 2022. Mungkin kamu juga udah pernah lihat proyek-proyeknya ya. Sudah. 2022-2023 kamu tuh angkatan ketiga dari film-film tersebut. Waktu 2022 tentu kita nggak akan punya ekspektasi setinggi yang sekarang. Kemudian 2023 jauh lebih bagus daripada 2022. Mungkin kamu juga bisa membandingkan. Nah, otomatis 2024 nanti akan dilihat oleh 2025. Maka ya kita harus memiliki ekspektasi yang tinggi. Setidaknya ekspektasi itu harus ditaruh pada level tertinggi yang kita bisa. Jika ternyata ekspektasi itu tidak sampai, nggak apa-apa. Setidaknya tidak jauh-jauh dari ekspektasi kita. Gitu tuh. Jadi harus tinggi loh ekspektasi. Maksudnya ekspektasi kok rendah. Gitu ya tuh ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, lagi-lagi saya pribadi kan sekarang udah semester 4 nih. Saya mau tahu dong Pak, nanti kan di semester 4, di semester 6 ini akan ada MSP atau asistensi mengajar satuan pendidikan. Ya, betul. Dan juga di semester 5 nanti ada micro teaching seperti tadi Bapak sudah menyebutkan. Boleh disepil sedikit nggak Pak? Gambarannya itu nanti seperti apa? Oke, dulu micro teaching itu sempat ditiadakan tuh. Mungkin kakak 2022 itu sempat tidak mengalami micro teaching. Jadi 2022-2021 itu micro teaching ditiadakan, malah direkonversi ke dalam AMSP. Kami mendapatkan banyak masukan, ternyata mahasiswa itu belum cukup siap ketika tanpa micro teaching langsung disuruh ngajar. Jadi kalau 4 semester di kampus kemudian langsung ngajar itu belum siap. Otomatis kami memperbaiki sistem kurikulum. Saya bilang tadi bahwa kurikulum itu hak prerogatif untuk memperbaiki dari prodi ya. Jadi waktu itu kami perbaiki. Semester 5 sekarang lagi kuliah dan nanti akan ada micro teaching. Micro teaching itu dari 140 140 mahasiswa itu dibagi dari kelas-kelas kecil. Kemudian setiap satu kelas itu ada satu dosen. Misalnya nanti kelas saya isinya ada sekitar 12 kalau tahun lalu. Dari 12 anak tersebut nanti akan praktis satu persatu untuk ngajar, terus dikritisi, diberi masukan. Kenapa? Karena biar nanti kalau kamu ngajar di sekolah itu nggak ngisin-ngisin kayak gitu loh. Nggak memalukan, nggak malu-maluin gitu tuh. Oh, ini salah. Oh, posisi kamu berdiri salah. Oh, volume suara kamu volumenya kurang tinggi, kurang gede gitu dan sebagainya. Itu perlu diberi masukan karena kadang-kala kita tidak bisa merefleksi diri sendiri tuh ketika kita ngajar. Otomatis micro teaching itu diperlukan untuk AMSP. AMSP-nya di mana, Pak? AMSP nanti kalian boleh milih. Kami memberikan kesempatan kalian untuk memilih lokasi sekolah mana yang ingin kalian tuju. Mungkin ada teman-teman yang nggak punya motor, ya silakan pilih SMP 9, SMA 1, SMA 2 yang dekat, yang masih accessibility-nya masih mudah. Kemudian ada teman-teman yang pengen ngajar di madrasah, itu ada di MAN 1, MAN 2. Mau MTS juga boleh kalau mau bersedia. Jadi kita memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan kalian kok. Sehingga
pengennya itu prodi itu tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan prodi. Yang Wanadadi itu karena pilihan sendiri tuh. Jadi mereka pengennya di Wanadadi, kita fasilitasi ke Wanadadi. Pembimbingnya Budiah Kerso. Budiah mau untuk membimbing ke Pelajar Negara, kita lokasikan Budiah di sana. Kemudian pengujinya saya. Ya gitulah itu. Jadi selama IMSP itu selama 5 bulan nanti kalian akan ngajar di sekolah, merencanakan pembelajaran, bikin media, bikin assessment, membantu guru untuk ngajar dan lain sebagainya. Itu gambaran awalnya tuh. Oke, terima kasih Pak atas. Wah, ternyata dari tadi tuh kita udah ngobrolin banyak hal ya, kayak bareng Betul Pak banget Mehmet. sih. Dan banyak banget pengetahuan-pengetahuan yang kita tahu nih tentang PBI setelah tadi kita ngobrol-ngobrol panjang. Nah, tapi sebelum itu, sebelum menutup acara ngobrol-ngobrol kita ya pada siang hari ini, saya mau ini dong Pak nanya, apakah dari Bapak ada closing statement nih terkait obrolan kita pada siang hari ini? Baik, makasih Chef. Jadi teman-teman, siapapun penonton, baik anak SMA maupun mahasiswa semester 1, 2, 3, 4 yang ada di Pendidikan Bahasa Indonesia Unsud, percayalah bahwa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia ingin memberikan service yang terbaik, pelayanan yang terbaik di bidang pendidikan, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, kalau selama banyak isu-isu tentang ketidakberpihakan pemerintah terhadap pendidikan, percayalah di program studi pendidikan bahasa Indonesia itu kamu berada di program studi yang paling tepat. Karena di PBI itu lowongan kerja PBI itu tidak akan pernah habis, akan selalu ada tiap tahun-tahunnya. Bahkan kemarin kalau teman-teman lihat di grup komunitas kita, ada lowongan 168 guru bahasa Indonesia yang dibutuhkan untuk sekolah rakyat. Karena program studi pendidikan bahasa Indonesia itu pasti dibutuhkan, seperti halnya mata pelajaran kewarganegaraan, PPKN, itu tidak mungkin dihapus. Bahasa Inggris tidak mungkin dihapus. Kemudian matematika itu nggak mungkin dihapus. Itu adalah mata pelajaran pokok. Maka pilihlah program studi bahasa Indonesia menjadi pilihan karir kamu, karena kami yakin bahwa program studi ini dapat menjadi rumah yang nyaman untuk kamu tumbuh menjadi calon guru yang profesional. Gitu, Chef Resto. Jadi selamat belajar di Pendidikan Bahasa Indonesia. Kami siap mendampingi, kami siap menemani, dan juga kami siap memfasilitasi proses pembelajaran yang terbaik yang bisa kami berikan. Gitu. Itu ya closing statement dari saya. Keren banget, pesan yang sangat luar biasa yang bisa kita dapat dari Pak Mehmet ya Kak. Betul banget. Oke teman-teman, jangan lupa nantikan episode-episode Cakap Diksi selanjutnya yang pasti bakal lebih seru lagi. Oke. Aku Restu Anugerah Safatullah. Aku Asifah Zahra Isnaniansyah, pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih Restu, Dadah. terima kasih Syifa kesempatannya kasih, untuk Pak. ngobrol-ngobrol bareng. Oke.